Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati ajengan Kiai Ujang Farid, Farid ya kalau itu, pimpinan Pondok Pesantren atau Sindang Sari, Kecamatan Banyuwangi, yang sudah berkenan menjadi tuan rumah, ditempati tempatnya di acara pelatihan membaca dan menulis Al-Quran Braille yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Hilal atau Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf Al-Hilal dari Bandung. Semoga pesantren ini semakin berkah, semakin berkembang, dan mudah-mudahan Ustaz Farid dan jajarannya para asatidz asatidz semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus bisa berjuang dalam membangun SDM umat Islam. Amin. Yang kedua, kami juga ucapkan salam hormat dan kebanggaan kepada Ustaz Rahmat dari Pertuni. Beliau itu, Pertuni itu perkumpulan atau nama organisasi ya? Oh, Alfa ya. Baik, nanti insya Allah Pak Ustaz Rahmat akan memperkenalkan waktunya nanti setelah nanti kita berikan kesempatan setelah ini. Dan juga istrinya Ibu hadir juga, beliau juga sama akan mengajar kepada kita semua, pada anak kita. Dan yang selanjutnya adalah dari Tasik ini ada Ibu Siti. Ibu Siti ini nanti akan berbagi dengan kita semua, keluarga-keluarga yang Allah titipkan orang yang istimewa, ya, anak yang istimewa, yang netra. Karena Bu Siti dari semenjak kecil anaknya juga tunanetra, dan beliau alhamdulillah dengan kesabaran dan juga dibimbing oleh Ustaz Rahmat dan istrinya. Anaknya sekarang sedang kuliah, alhamdulillah, dan sudah bisa baca Al-Quran, pernah mondok dan sebagainya. Dan Bu Siti pun akhirnya menjadi pengajar, bagaimana kita yang awas keluarganya bisa mengajarkan anaknya menulis dan membaca Braille. Insya Allah nanti Bu Siti juga akan berbagi, terutama berbagi motivasi, berbagi cerita, dan berbagi bagaimana tips untuk kita sebagai keluarga bisa mendampingi anak-anak kita agar terus berkembang. Terutama juga Pak Ustaz Rahmat, nanti kami sangat harapkan motivasinya, ya, motivasinya diharapkan agar anak-anak kita ini termotivasi untuk bisa tumbuh berkembang, bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarganya, dan bagi sebanyak-banyaknya umat. Karena bagi Allah, di hadapan Allah tidak ada yang perbuatan Allah yang sia-sia, insya Allah semuanya sempurna di hadapan Allah. Dan bagi saya adalah malah iri, ya, pada adik-adik Allah kurangi sedikit nikmat pandangan, padahal sesungguhnya adalah Allah juga berikan kenikmatan, jadi tidak ada maksiat dengan mata. Sedangkan kita yang awas ini banyak sekali mata ini digunakan yang tidak pada tempatnya. Dan mudah-mudahan adik-adik ini menjadi motivasi buat kita juga untuk lebih baik sebagai manusia yang Allah berikan kesempurnaannya. Maka kita syukuri agar bisa digunakan untuk kebaikan. Semoga adik-adik yang 4 orang ini dan keluarganya diberikan kemudahan oleh Allah. Saya mewakili dari Yayasan Al-Hilal, Ibu Iwan Setiawan dari Bandung, insya Allah akan terus mendampingi, terus memotivasi, ya, agar betul-betul kegiatan ini bukan hanya kegiatan sekali sudah tidak ada manfaatnya bagi kami kalau itu sia-sia. Tapi kalau misalkan kegiatan ini terus kita laksanakan sampai akhirnya adik-adik bisa membaca Al-Quran, bisa termotivasi untuk terus tumbuh berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih berkembang. Bahkan tadi Aji, ya, ingin mondok, tadi Bu Siti cerita, Pak Ustaz Rahmat cerita di Bandungnya ada pesantren khusus tunanetra dan Sudur yang menggratiskan biayanya. Jadi silakan asal mau saja, nanti insya Allah Al-Hilal bisa bantu
untuk bisa mengkomunikasikan dengan pesantren. Itu mungkin sambutan singkat dari saya. Jadi tujuannya dari pelatihan ini bukan hanya sebatas kegiatan biasa Bu ya, ini kita ingin mengantarkan adik-adik kita yang Allah berikan keistimewaan dengan tunanetra ini bisa menjadi orang-orang yang sama dan kita bisa menikmati keindahan Al-Quran, mentadabburi isi Al-Quran dan bisa menjadi karena Al-Quran sebagai panduan hidupnya. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkeluarga, bisa memiliki putra dan putri yang juga menjadi para pecinta Al-Quran. Keluarga awal dunia salah satunya adalah orang-orang yang mencintai dan mengamalkan dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya saya mohon kepada Pak Pimpinan Pesantren At-Taufik untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan sebagai tuan rumah, juga mungkin nasihat juga kepada kami semua agar kami tetap istiqomah dan terus berjuang mendampingi adik-adik ini, karena masih banyak juga ternyata di Jawa Barat. Tadi di perjalanan cerita Ustaz Ahmad masih banyak sebenarnya adik-adik kita yang memerlukan bantuan akun Braille. Insya Allah adalah akan terus berjuang dengan Ustaz Ahmad untuk bisa melatih dan membina adik-adik yang netra untuk bisa mempelajari. Kepada Bapak Ustaz Ujang Farid dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana bil mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Luhur, yang mana atas karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang cerah ini, kita semua berkumpul pada tempat yang mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Quran Al-Karim dalam huruf Braille. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kali ini dan seterusnya menurunkan rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Salawat beserta salam semoga kita curahkan pada baginda kita Habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa pada sahabatnya, tabi'in semuanya, termasuk kita semua. Semoga tergolongkan umat yang utama kepadanya sehingga mendapatkan syafaatul manati di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, terutama Al-Mukarram sebagai pengantar sehingga kita bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kami dan ikhwan kami, yaitu di bawah Al-Hilal Lajiswab yang diketuai oleh Bapak Iwan. Alhamdulillah pada hari ini saya merasa bangga dan happy pada hari ini Pak Iwan bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang katanya tak disangka-sangka seperti juga yang saya hormati Abu Ustaz Bapak Rahmat yang akan memberikan ilmu kepada adik-adikku sekalian, juga Ibu Siti yang bisa hadir kepada kami, bisa menghadiri acara. Terima kasih. Dan tak lupa juga Bapak Wahyu sebagai
pesantren Al-Hilal Lajiswab, sehingga mengadakan atau mempelajari Al-Quranul Karim dalam huruf Braille. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu dan bapak pada kesempatan yang berbahagia ini. Juga yang terspesialis anak-anak sekalian yang datang dari daerah Karangnungga, ya, daerah Karangnungga, juga daerah Bojongasi, hingga hadir di tempat yang berbahagia ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan imbalannya. Hadirin rahimahullah, kami atas nama pengurus lembaga Pondok Pesantren At-Taufik Sinanggali, yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama bahwa Iwan yang teramat, yang pertama dalam keadaan tempat yang begitu rumpil atau bahasa, juga jalan terjal. Mungkin kali ini menemukan jalan seperti ini, juga tempat yang seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hati nurani ataupun niat yang baik tulus hati ini tidak mengurangi kehusuannya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, ini masih yang pertama, saya berterima kasih atas kehadirannya dari Pondok Pesantren Al-Hilal Lajiswab telah menghadirkan ataupun telah mengadakan pembelajaran Al-Quran Braille. Sungguh terharu dan sungguh saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengadakan seperti ini. Tadinya saya bilang bagaimana caranya saya untuk mengajarkan XLP, ya alhamdulillah dengan berkat adanya pondok pesantren yang dimotori oleh Iwan, sehingga bisa menghadiri seperti ini, dan insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan cara pembacaan Al-Quran dengan huruf Braille. Selanjutnya saya sudahnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya, juga mohon doa restu bagi semuanya. Dibanding itu kita yang bisa melihat, Masya Allah, dosa itu bertumpuk, tapi adik-adikku yang tidak bisa melihat sama sekali tidak punya dosa. Semoga pesantren At-Taufik ini dengan kehadiran orang-orang yang suci seperti ini, orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pondok pesantren At-Taufik ini menjadikan mulia, terbawa mulia dengan barokahnya orang-orang yang paham terhadap kitab suci Al-Quran. Amin. Selanjutnya mohon doa restu dari semua, semoga anak-anak yang akan belajar Al-Quran Braille, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirah kepadanya, sehingga waktu belajarnya Allah memberikan pahaman ataupun watak yang cerdas. Amin. Semoga anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh dan solihah, juga keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panjang usia dan barokah usia, barokah rezeki, barokah ilmu semuanya, sehingga segala urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dan memberikan barokah dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu saja yang mungkin saya ucapkan. Satu ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penerimanya, dan yang kedua terima kasih atas kehadirannya, dan ketiga ikut mendoakannya. Semoga acara ini sampai tuntas dan seterusnya. Kata Pak Iwan tadi, insya Allah ada pondok pesantren khusus itu, semoga berkelanjutan dan berkelanjutan. Hanya itulah yang saya sampaikan.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kelebihan berkatan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, jazakallahu khairan Ustaz Farid yang sudah memberikan sambutan. Kami juga terima kasih sekali dan mohon maaf juga apabila merepotkan. Ini sudah dijamu banyak banget ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga besar pesantren At-Taufik Sendang Sari. Selanjutnya sebelum juga nanti sampai pada acara utama yaitu pelatihan, juga saya juga tak lupa menyampaikan terima kasih ya ke perwakilan dari Karawani Bu Ratna. Bu Ratna ini menurut saya termasuk yang menjadi wasilah kegiatan ini. Kalau tidak ada WA dari beliau pas awal Neng Jalika ya tentang Prel ini, wasilahnya beliau mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau dari Allah yang itu menakdirkan. Mudah-mudahan amal baiknya Allah balas dengan Amin ya Allah. Dan juga seluruh yang terlibat ya, Kang Wahyu, Ketua Sahabat Malaya juga sudah banyak membantu mengkoordinir kegiatan ini sampai alhamdulillah saat ini kita laksanakan. Semoga dari siang ini atau pagi ini sampai sore nanti Allah berkahi dan acaranya lancar. Selanjutnya waktu, forum, kelas dan metode kegiatan ini akan kami serahkan kepada instruktur, kepada pengajar, kepada Ustaz Rahmat dari Tasik dan istri dan juga Ibu Siti yang menjadi pendamping nanti untuk bisa mengajarin ke keluarga ya yang awas bagaimana cara mendamping nanti di rumah agar nanti Al-Quran ini bisa dimanfaatkan, bisa dibaca oleh adik-adik. Demikian mungkin dari saya sebagai pengantar dan pembukaan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ibu-ibu yang di belakang juga mohon bantuan doa ya, karena mudah-mudahan dengan doa kita semua acara ini Allah berkahi dan mudahkan ilmu masuk ke dalam hati-hati adik-adik kita. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahu. Hadirin ikhwan rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mentakdirkan kita untuk bisa berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Semoga dimudahkan oleh Allah dan Allah selalu semoga menuntun kita selalu ke jalan yang lurus dan yang benar, dan semoga kita selalu ada dalam ridho serta pertolongannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at dan seluruh umat termasuk kita. Semoga dijadikan sebagai umat Rasulullah dengan harapan kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baiklah ibu bapak semuanya yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungannya, dan pada hari ini kita akan belajar dan mengajar sesuai dengan tadi dikatakan oleh Pak Ustadz, khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Semoga kita termasuk di dalamnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan insyaallah sebelum berikut belajar saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya, kalau orang tua tuh udah nama itu Pak Ustadz dulu tuh Muhammad Rahmat Hamdani gitu ya. Tapi ketika di kampung ya, jadi kalau menulis nama itu Pak RT tidak nanya keluarga tidak apa, karena kalau orang Sunda kan ada kata pengulangan Pak Iwan. Jadi misalkan Mamat ya Mamat Rahmat gitu. Iya, jadi yang ditulis oleh Pak RT itu di KTP itu Mamat Rahmat, jadi yang digunakan Mamat Rahmat aja, tapi tidak mengurangi keberkahan dari orang tua. Nama saya Muhammad Rahmat Ramdhani, semoga menjadi suatu nama yang berbentuk doa untuk dari orang tua gitu ya. Dan saya tinggal di Pangandaran, di kampungnya ya, bukan di tempat wisata, bukan wisatanya. Dari wisata itu kurang lebih 5 kilo ke arah barat gitu.
Jadi di kampung tepatnya namanya Cikangkung dan desanya Cikembulan gitu. Saya lahir tahun 63, saya sudah lansia ya, udah hampir lansia lah gitu ya. Tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah dan bisa berjumpa dengan Pak Ustadz di sini dan juga teman-teman semuanya. Saya lahir itu tidak selahir normal saya. Ketika tahun 2001 saya kena penyakit panas waktu ada wabah cacar Pak Iwan. Kalau sekarang wabah corona, dulu juga tidak kalah dahsyat ya tuh wabah cacar. Ya salah satu korbannya di antara saya, tapi alhamdulillah banyak hikmah gitu ya. Nah jadi dari cacar itu saya panas tinggi tidak tertolong karena di kampung itu Pak Ustadz kalau berobat itu hanya dengan tiup daun-daunan gitu ya. Tidak ada dokter di saya dulu, sangat kampung banget lah gitu ya. Jadi hanya daun itu, kata bapak ini, oh pakai daun ini, pakai daun mangga yang jatuhnya ke kolam, kalakain gitu, gitu. Jangan saya kecil. Tapi ya dibalik itu Allah ternyata mendesain apa settingannya bukan menyengsarakan saya. Alhamdulillah saya 6 tahun kehilangan penglihatan, ikut pendidikan di Ciamis, terus ke Bandung. Dan di Bandung saya ikut pendidikan relaksasi massage Pak Ustadz. Jadi nanti juga maksud saya anak-anak tunanetra di kampung ini nanti diajar keterampilan supaya bisa melayani relaksasi massage gitu. Sehingga punya bekal keterampilan untuk bekal hidupnya gitu, secara ekonomi gitu. Dan alhamdulillah saya punya istri sama juga tidak melihat. Ini istri saya tidak melihat itu usia 17 tahun di Solo. Jadi masuk ke Bandung, ke Cicendo, divonis tidak bisa disembuhkan. Akhirnya belajar menerima, gabung dengan saya di panti asuhan dan ketemu saya di situ. Alhamdulillah Allah dengan cara seperti itu jadi menikah. Dan sekarang ini saya punya anak satu, kelahiran 96, anak saya sudah menikah, perempuan, tinggal di Bandung gitu ya sekarang. Jadi saya di Tasik ini kembali modal berdua lagi Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah. Nah di situ saya sehari-hari keterampilan saya itu melayani mijat Pak Ustadz. Jadi ada yang datang ke rumah, ada yang memanggil. Jadi sehari-hari seperti itu saya melayani mijat. Dan dari mijat itu ternyata banyak silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat, dari mulai pengusaha, perbankan, para pejabat dan apapun latar belakang mereka. Insya Allah pernah saya ketemu dan pernah saya mijat, jadi bisa diskusi, bisa berbagi pengalaman dengan mereka-mereka yang dipijat. Alhamdulillah menjadi suatu motivasi dalam bagi saya, sehingga saya bisa berkeluarga, bisa punya anak dan bisa mendidik anak dan selesai sampai S1 di Indonesia gitu ya. Jadi itulah perkenalan dari saya. Yang kedua mungkin saya kepada teman-teman di sini, maksud kedatangan saya ini, jadi saya untuk berbagi ilmu seperti yang dikatakan hadis oleh Pak Ustadz tadi. Saya ingin termasuk di dalamnya, sehingga saya datang di sini ingin berbagi ilmu cara membaca Al-Quran dengan huruf braille yang seperti sudah saya contohkan tadi. Jadi kita membaca ini sama aja bisa seperti orang awas, cuma kita bedanya diraba, hurufnya bedanya huruf titik-titik. Nanti diajarkan sama saya dan sama istri saya ya. Insya Allah mungkin ini ada 18 mata pelajaran Pak Ustadz, Pak Iwan. Hari ini mungkin saya pertama mendorong motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua mengenalkan, kalau untuk bisa sama tuntas rasanya mungkin sehari kan tidak sampai. Tapi dengan demikian kepada Pak Ustadz, terutama warga di sini ya, dan dorongan dari Pak Iwan juga. Jadi pertemuan mungkin jangan hanya sekali gitu ya, mungkin bentuk seperti apa? Apakah anak-anak yang datang ke Tasik, apakah lewat telepon, apakah lewat gimana cara? Yang jelas saya selalu bersedia untuk membantu berbagi ilmu tentang braille Pak Ustadz dan teman-teman semua ya. Insya Allah saya sangat karena Allah gitu ingin menjadi orang yang seperti dalam hadis tadi gitu. Insya Allah saya sangat ingin membantu supaya sampai bisa baca Al-Quran. Yang kedua, anak-anak ini misalkan ada yang pengen sekolah, pengen pesantren, insya Allah saya bantu fasilitasi untuk bisa masuk pesantren atau sekolah. Yang ketiga Pak Ustadz, kalau seandainya ada tunanetra yang sudah dewasa, misalkan maksimal sampai 40 atau 50 tahun, ini masih bisa diberdayakan. Kita kerjasama dengan dinas sosial, nanti kita bantu sekolah ke Tanmiat Bekasi Jakarta untuk dididik, untuk memiliki keterampilan. Nah itu diantara tambahan informasi mungkin ya, mudah-mudahan kalau seandainya ada tunanetra daerah Tasik Selatan, coba aja didata nama-namanya dan segalanya gitu, nanti bisa dikumpulkan, bisa diperjuangkan untuk bisa punya kegiatan dan mungkin bisa dikembangkan
menjadi punya pekerjaan yang insya Allah bisa memenuhi kebutuhan hidup lah, seperti saya juga insya Allah ada kerjaan saya dari mijat Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa punya rumah, bisa ada kendaraan, ada anak, beres kuliah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua lebih dari saya gitu ya. Dan saya mungkin hanya jadi contoh dan motivasi, jadi motivasi bagi kawan-kawan semuanya. Baiklah sahabat semuanya, itulah perkenalan secara garis besarnya. Mungkin bisa lebih dekat nanti ketika kita pertemuan-pertemuan berikutnya yang jelas. Jadi pada inti kenalan saya ini, saya bersedia untuk belajar bareng sama semuanya ya, belajar bareng untuk bisa membaca dan menulis Al-Quran Braille gitu. Nah, jadi saya siap mau ditelepon jam berapa aja, jangan jam 12 malam aja lah gitu ya. Jadi kegiatan saya di samping mijat juga ngajar ngaji tiap hari Minggu. Saya punya lembaga namanya Majelis Taklim Al-Hikmah Tunanetra Tasikmalaya. Nah, berangkat berdirinya lembaga tersebut dari keprihatinan saya dulu susah pengen Quran karena mahal Quran Braille itu. Zaman saya itu 3 juta lebih Pak Iwan. Jadi saya susah banget untuk bisa punya. Akhirnya saya 2008 punya Quran, belajar sendiri. 2011 mendirikan lembaga Majelis Taklim. Sampai sekarang tiap hari di rumah saya tuh kumpul teman-teman tunanetra tuh belajar mengaji, belajar kasidah robanaan ada untuk relaksasinya gitu. Ada juga program wisata rekreasi sambil mengaji seperti ke Ampera Waterboom atau ke Pangandaran pantai gitu. Ada acara-acara seperti itu. Belum lama juga habis dari Pangandaran untuk menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan tunanetra dan keluarganya gitu. Jangan sampai merasa sendiri aja di rumah, merasa saya aja yang sengsara, kepada enggak gitu ya. Kalau misalnya sudah tumbuh rasa percaya diri, nanti punya keinginan, insya Allah belajar akan mencari sendiri gitu ya, sehingga akan tercapai apa yang dicita-citakan, diharapkan gitu. Bisa menikmati sama keagungan Allah yang diberikan oleh Allah di alam dunia ini. Diharapkan seperti itu. Sekali lagi saya siap untuk selalu bekerja sama untuk berbagi ilmu. Dan selanjutnya saya akan mengenalkan bukan sedikit teori tentang baca tulis Al-Quran Braille. Kalau huruf hijaiyah udah tahu ya semua ya, Silvi sama Putih sama Aji sama Agil semua tahu semua ya. Huruf hijaiyah tahu belum? Kayak alif bata jim ha kha dal tahu ya? Insya Allah gitu ya, mungkin pernah dengar lah. Nah, nanti kalau Braille ini begini ibu-ibu semuanya, Braille itu yang harus dipahami nanti rumusnya. Jadi ada reglet namanya alat tulisnya. Dalam reglet itu ada kotak-kotak. Satu kotak itu ada 6 lubang Pak Ustadz, ada 6 lubang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti rumusnya kita misalkan alif titik 1, B titik 1, 2 gitu, huruf sa titik 1, 4, 5, 6 seperti itu ya. Nanti belajar kita mengingat-ingat seperti itu. Nanti kalau sudah misalkan hafal, bisa sampai baca itu menggunakan latihan perasaan, menyentuh seperti saya tadi. Baca tidak menghitung huruf tapi bentuk dan perasaan. Nanti mainnya perasaan kalau udah bahasa begitu. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Jadi sekali lagi rumusannya hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 6. Nah, itu hitungan rumus Braille-nya gitu ya. Jadi yang dibaca nanti titik-titiknya itu seperti misalkan alif, nanti setelah huruf ada huruf hijaiyah, ada huruf tambahan istilah dalam Braille Pak Ustaz. Jadi setelah ada sampai hamzah, ada lagi hamzah alif, hamzah aliyah, hamzah wawu, hamzah mad, kayak tet marbuto, ada alif maksurah, ada mad bendera sih praktekkan ya untuk mengenal huruf-huruf yang akan diajarkan nanti. Baiklah sahabat semuanya, untuk teori sekali lagi huruf Braille itu ada 6 titik yang harus kita ingat. Nanti diajarkan oleh huruf-huruf hijaiyah itu berdasarkan hitungan ya. B titik 2, C titik 3, 4, 5, 6 seperti itu di atas contoh nanti ya. Dan mungkin berikutnya sekarang langsung aja kepada Pantul aja. Pantul mah dicontohkan gitu ya, satu berurusan gitu. Nanti diajarkan oleh huruf-huruf hijaiyah itu berdasarkan hitungan ya. B titik 2, C titik 3, 4, 5, 6 seperti ini di atas contoh ya. Dan mungkin berikutnya sekarang langsung aja kepada Pantul aja. Pantul mah ini keliling positif.
Silvi. Mana Silvi? Ini Bu. Ini namanya siapa? Silvi. Silvi siapa? Silvi aja. Silvi aja. Pakai Neng. Oh cuma Silvi aja. Neng Silvi. Mana sini tangannya? Ini jejodok ya? Yang suka mulai duduk, kalau saudara jejodoknya. Iya. Coba diraba. Kalau kita mau semuanya pakai perabaan. Coba raba dulu ada apa di situ? Ya naon Silvi. Semuanya tuh ada apa? Jadi menguasai pantule dulu. Nanti terus digambarkan dina pikiran, tahu pantule itu begini gitu. Nih. Biasa Sunda ini. Campur. Campur apa? Kayak istri Abdi orang Jogja campur. Campur. Nah ini ya, ini tuh pantule. Tadi ini di pantule, karena ini pantule gak dibalik ya. Nanti kalau nulis di guide kan dibalik. Kalau nulis di guide dari sini. Jadi kalau ini pantule karena gak dibalik, jadi nulis kan ini ada kotak coba. Ada kenapa enggak? Ini kotak. Di sini kotak. Ini kotak lagi ya. Nah, tandaran sih ini ada apa ya? Garis ini ya. Garis ya, garis yang ke bawah ya. Kalau selokan itulah gampang ya. Seperti selokan ya. Tahu selokan kan? Kalian kecil gitu. Ya. Campur ya saya mah ya. Takut salah. Ya penerjemahan Ibu ya. Nah, itu titik 6-nya. Titik 6 ya itu kotakan. Genep ya. Nah, genep. Titik genep ta. Itu ari dina ngaos titik ieu hiji. Terus duana titik 2, 3. Tah. Opatna sebelah katuhu ya. Opat, 5, 6. Genep ta ieu teh. Tah ieu teh ya itu kotakan. Satu kotak biasa di sekolah bahasa Indonesia. Mau dia segala. So pakai tanda ngartosen. Ngartosen ya. Biasa ini satu kotakan ini berarti ini nanti satu huruf. Misalkan A, bukan. Kalau alif, alif itu berarti titik 1. Berarti yang dipakuan ke sini. Coba. Sana biasa kalau di sekolah itu bahasa Indonesia. Ngartosen ya? Mohon. Iya coba. Mana titik? Paku-pakunya kecil. Ini teh. Pegang, cepang. Soalnya beli nanti tidak semua di toko ada. Gitu. Harus khusus di Bandung ini Pak. Di Bandung. Di Tasik taya terus paku nanti taya di toko besi teh. Khusus. Ini tentukan. Ya. Iya titik 1 mana? Ini ada 6. Terus titik 1 ada titik sini. Kalau baca dari sini ini 1, ke sini 2, 3, terus 4-nya sebelah 1. 4, terus 5, ke bawah 6. Sekarang alif itu titik 1 mana? Titik 1-nya di sini. Coba masukkan ke sini. Ini kan belajar sambil bermain ini. Iya kan masukkan. Ini taneng. Ini coba. Payun 1. Karena liangna kan yang payun kan. Diraba. Yang kiri nyari lubang, yang kanan masukkan. Jadi ini Neng. Ini yang ini. Masukin. Masukkan. Karena lubang yang hiji. Udah masuk belum? Tarik malah udah. Ini kan udah lama nggak dipakai. Yang itu lubang kelima. Oh iya, yang ini ya. Iya. Nanti dibayangkan nggak dilihat gitu ya. Kotor. Iya. Oh ini Aji ya? Ya ini ya. Nah jadi sekarang Aji sambil nunggu apa namanya pantule belajar sama Pak dulu. Ini udah megang reglet kan?
Kita pegang lagi ini. Nah, dipegang simpan dulu ini ya. Pegang dulu dilihatnya alatnya. Ini kan lubang-lubang. Ganjar ya. Ada ini 4 baris lubang, satu baris lubang. Ini baris kedua namanya ya. Ini baris pertama yang atas ya. Ini baris kedua. Nah, ini batas ya. Galangan lah di bahasan aja. Nah, ini ada lubang lagi baris sana. Nah, ini ada lagi lubang. Jadi semuanya ada berapa baris ada gitu ini? Ya. 4 ya. Ada 4 baris. Sekarang hitung lubangnya ada berapa sampai sana? Sampai sini. Sampai ini sampai ujung sampai sebelum sini ada berapa? Semua. Oh, ada berapa lubang? Jadi ada semua saya kan kakaknya. Soalnya nanti berhubungan dengan Brigade-nya ya. Nah ini cuma pasang yang satu. Cocok kompor lagi pasang kan Ada berapa? Nah, Bapak satu. Titik satu. Sok sampai tahu lagi eta makan balik. Ada berapa aja? Ada diraba dulu. Diraba dulu cari yang satu kotakannya satu. Nah, sekarang jadi jadi di petak ini disebut aja petak ya, lubang ini ya. Petak ini, jadi di petak ini ada lubang semuanya 6 tapi kecil-kecil. Nah, jadi lubang pinggir sini 1, 2, 3, pinggir sini 4, 5, 6 sebelah kiri ya. Jadi pinggir sebelah kiri kanan namanya jadi sebelah kanan ada 3 lubang, sebelah kiri ada 3 jadi 6. Nah, jadi itu yang lubang ini ya. Nah, sekarang aja untuk melatih ini caranya ditusuk, ininya dipegang, ditusuk ya. Nah, nanti jadi Haji latihan sekarang dari paling atas 1 ya, paling atas 1, nah terus ke tengah 2, 3, ini kalinya 4, 5, belum. karena ditempel di pinggir ya. Itu lubang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 2 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini yang teh berapa? 2, 3, 4. Ya. Kalau yang udah sekolah langsung brigade bisa kan? Iya, kalau lagi lagi. Iya. Ini dilapsin aja enggak pernah diinsert. Itu 5 jadi di atas dulu. Jadi yang udah memang nanti memang 5 dipakai. Ke bawah 5 bawahnya 4 kata ibu. Dari baris bawahnya kan susah kemana. Nah gitu ya. Sekarang yang diraba. Nanti kalau yang nulisnya alifnya bentuknya begini. Nah, 1 jadi menonjol. 1 itu teh A, alif. Bah, ya. Sekarang kalau tak. Nama saya Ibu Siti Romlah Ya. dari Tasikmalaya. Oke, sebagai ini ya. Oh, pendamping. Oke. Jadi dari Yayasan Al-Hikmah Tasikmalaya. Oke, siap. Mengajar huruf Arab Braille. Oke. Kalau dari saya sendiri nggak ada kendala, senang aja sih, anak-anaknya gampang nyerapnya, juga cepat menerima pelajarannya. Oke. Ada mungkin apa aja sih Bu tadi alat yang digunakan, terus gimana sih cara menggunakannya? Oh, alatnya itu yang namanya regret. Nah, ini namanya regret yang ini. Regret ya? Regret. Kalau di Google tulisnya regret gitu? Iya. Oke. Regret. Oke, regret. Terus apa lagi? Sama itu apa Ibu yang biru? Itu yang dipegang tadi, yang kayak jarum? Oh iya, ini namanya pen. Pen. Jadi fungsinya buat nulis, buat yang ngebolongin gitu. Iya, jadi ini kesini nulisnya itu. Oh, nanti terus di gimanain lagi?
dimasukin ke dalam kertas. Oh, dalam kertas. Terus pakai pen itu. Pakai pen ini nulis. Oke, namanya Ini lubangnya diagram. kecil-kecil soalnya. Oh, iya iya iya. Terus apa lagi Ibu kira-kira? Dari sini ini ada angka 1, ini sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oh, ya. Itu ada ininya ya Bu ya, ada tadi saya lihat ada rumusnya kayak gitu ya. Iya, ini ada itunya, ada kayak batasan-batasannya gitu. Oh, kalau Jadi ini gampang. simbolnya kalau titik 1 itunya hurufnya apa gitu. Titik 1 itu A, 1, 2 B. Oh, oke, siap. Yang 1 A huruf Arab A. Terus 1, 2 huruf Ba. Oke. 2, 3, 4, 5 itu Ta gitu. Oke, terus ada alat apa lagi Bu? Ini ada lagi namanya pantul. Apa? Ya Bu. Pantule. Pantule ini. Pantule. Oh, itu namanya pantule. Namanya pantule. Terus di dalam sininya ada kayak paku gitu. Oke, slot apa ya? Kayak laci gitu ya Bu. Iya. Bisa dibuka. Oh, itu buat apanya itu? Oh, Ini baut. jadi ini untuk perabaan. Ini kan ada pakunya. Nah, paku ini ditempelin di sini. Oke. Oke. Tempelin di sini. Tapi kalau musnya kan dari sini ya. Ini 1 di sini. Pantule. Ini 1 di sini. Oke. Ikutin lubangnya ini. Huruf A ini di sini. A. 1, 2 B. Ini C. Ta. Terus Ibu ada kertas itunya nggak? Ada kertas Ada rumusnya? kertasnya. Oke. Ada huruf alif, ba, ta di sini. Oh, itu huruf-hurufnya ya? Iya, huruf-huruf hijaiyah. Ada harkat, ada domah, kasroh. Oh, ada komplit ya Bu ya semuanya di situ. Gitu tinggal kita nandain aja berarti ya. Kalau ini Itu titik udah 1, titik 1, 2, Iya. ada di sini. Oh, dari situ sehingga anak-anak bisa tahu Iya. gitu ya. Kalau Gampang, titik-titik. Jadi orang tuanya juga bisa ngajarin kan, soalnya waktu di sekolah cuma sebentar. Jadi Oke. banyak waktunya kan di rumah. Paling nggak orang tua juga harus ikut andil belajar. Siap, mantap. Benar Bu, setuju. Oke. Terima kasih pada ibu-ibu yang ngikutin pelatihan untuk belajar huruf Arab Braille. Maaf atas waktunya cuma sebentar, soalnya singkat banget. Jadi mohon maaf segitu aja. Soalnya waktunya nggak memungkinkan untuk berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan, mentakdirkan kami untuk bertemu di sini dalam rangka belajar dan mengajar Al-Quran Braille, dan sungguh sangat berkesan. Saya melihat anak-anak dan menyaksikan belajar dan memberikan pelajaran ini. Mereka itu ada potensi, ada semangat, dan ada keinginan, tinggal ingin ada yang mengasuh dan membimbing dan menuntun. Alhamdulillah kepada para semua pihak ya, dari mulai donatur dan Yayasan Al-Hilal ini sudah memfasilitasi sehingga anak-anak terkumpul dan bisa belajar Al-Quran Braille. Saya sangat senang sekali, sangat berkesan sekali, dan harapan saya anak-anak bisa sampai membaca dan mendengar Al-Quran dan bisa bertadarus, mentadaburi dan memahami Al-Quran, sehingga betul-betul kita mendapatkan hasanah dunia dan hasanah akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga ucapan saya terima kasih kepada seluruh para donatur, juga para orang-orang yang terlibat di kegiatan ini. Semoga diberi kesehatan yang paripurna, dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya dengan penuh keberkahan, dan selalu ada dalam ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.